Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Suasana pagi, teman-teman, di lingkungan saya ya terasa dingin kali, teman-teman. Musim kemarau ini angin kencang sekali ya, udaranya betul-betul dingin nih, teman-teman. Ini pagi ya, ini sekitar jam 5-an ini ya. Kira-kira kita enaknya bikin minuman apa ya, teman-teman? Masih melanjutkan konten kemarin ya, teman-teman. Kemarin kita bikin teh daun kelor. Sekarang kita coba ya, biar lebih mantap lagi kita menambahkan gula batu ya, teman-teman. Karena kalau kita pakai gula biasa itu tidak baik ya untuk minuman herbal, maka menggunakan gula batu ya sebagai penggantinya. Selamat nyimak ya, teman-teman. Seperti biasa kita siapkan dulu ya, kita seduh dulu air. Suasana pagi ini sangat dingin sekali ya, teman-teman. Kita siapkan air hangat ya. Biar nanti seduhannya mantap ya, teman-teman. Untuk gula batu ini emang sebaiknya kita campurkan dan kita adukkan dengan air panas ya, teman-teman, biar cepat larut ya, sehingga kita waktu membuat seduhan teh daun kelor ditambah gula batu ini emang betul-betul harus menggunakan air panas yang mendidih ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, sambil menunggu airnya mendidih ya, kita siapkan kelornya ya. Seperti biasa kita masukkan beberapa jumput daun kelor yang sudah dikeringkan. Seperti biasa antara 2 atau 3 yaitu disesuaikan dengan selera ya, teman-teman. Tapi kalau saya itu biasanya cukup 3 ya, agak banyak biar nanti lebih terasa daun kelornya. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ya, teman-teman, kita coba ambil gula batunya. Kebetulan ini ada di kulkas ya, teman-teman, sudah disiapkan. Ini gula batu ini sebagai alternatif ya, bila mana teman-teman mengkonsumsi teh daun kelor yang original itu rasanya agak kesat, mungkin agak kurang suka ya. Nah, ini kita bisa beli atau kita bisa mencampurkan dengan gula batu. Gula batu ini mudah ya, teman-teman, mencarinya di pasar juga ada. Ataupun biar lebih gampang di online ada juga banyak ya alternatif pilihan. Nah, ini kebetulan saya menyediakan di rumah gula batu yang warna kuning. Ini emang berwarna kuning dan kristal ya, teman-teman. Ini rasanya manis banget ya, teman-teman. Emang sih dari sisi harga lebih mahal dibanding gula biasa, tapi ini bisa digunakan untuk campuran minuman herbal dan tidak mengurangi khasiat herbal. Kita pilih yang agak kecil ya, teman-teman, untuk campurannya. Nah, kita cukup masukkan satu aja, satu potong seperti ini aja, dan ini rasanya itu manis banget ya, teman-teman. Insya Allah kalau gula batu ini tidak ada efek samping terhadap diabetes ya, teman-teman. Beda dengan gula biasa ya, makanya dianjurkan sebenarnya untuk minuman kesehatan itu kita menggunakan gula batu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ya kita cek kondisi air ya. Sudah mendidih ya, teman-teman. Nah, kondisi air seperti ini sangat bagus. Kita matikan dulu ya, dan langsung kita campurkan ke minuman tadi ya yang udah kita siapkan. Ini sangat bagus agar gula batunya itu cepat larut ya, dengan cepat larut karena airnya ini masih sangat panas ya, mendidih sekitar 80-100 derajat Celcius ya. Nah, seperti biasa setelah kita campurkan kira-kira 3/4 gelas, kita aduk ya, teman-teman. Aduk seperti biasa, seperti ini. Kita aduk pelan-pelan sampai rata. Seperti biasa, kalau kebiasaan saya itu aduknya adalah berlawanan arah dengan
putaran jarum jam ya, karena ini emang seperti dulu pernah ikut kursus herbal ya. Sebaiknya untuk memutar campuran minuman herbal itu adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam ya teman-teman, biar molekul-molekul daripada airnya itu adalah molekul-molekul yang positif. Nah, kita terus aduk ya teman-teman sampai betul-betul tercampur dengan sempurna ya. Nah, kira-kira ini sudah lumayan tercampur ya. Mungkin masih ada sedikit gula batunya, nggak apa-apa teman-teman, nanti juga dia akan hancur ya. Tapi ini sebagian besar sudah larut dengan air. Setelah selesai kita diamkan dulu ya teman-teman sampai dengan agak hangat-hangat kuku ya, agak hangat-hangat kuku. Dan nanti kita bisa siapkan di gelas, dan kita bisa juga siapkan saringan ya seperti biasa, biar lebih mantap pada saat minumnya ya teman-teman. Setelah kira-kira udah hangat-hangat kuku ya, kita saring ya teman-teman untuk menjadi satu gelas ya, dan nanti sisanya bisa disimpan, bisa diminum berikutnya ya. Kita kira-kira seperti ini, jadi satu gelas ya untuk sekali minum di pagi yang dingin ini ya teman-teman. Ini minumannya hangat ya, hangat banget, dan warnanya itu sangat menggugah selera ya teman-teman. Insya Allah mantap dan sehat ya teman-teman. Udah selesai, kita tinggal coba ya. Ini tadi udah didiamkan agak dingin dan kondisinya lagi hangat, dan ini sangat enak ketika kita minum ya. Ini kita minum dulu ya teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman rasanya. Jadi tidak terlalu kesat, agak manis tapi nggak terlalu manis. Ini mantap banget teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini cuma saya aja yang bisa minum nih lewat video ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba di rumah ya, di rumah masing-masing, dan menjadikan minuman rutin ya. Bisa sehari sekali, 2 hari sekali, atau bahkan setidaknya seminggu sekali lah untuk teh daun kelor ini. Insya Allah akan menjadi imunitas atau menambah daya tahan tubuh herbal untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita sehat secara alami ya, terhindar dari asupan nutrisi yang bersifat kimia ya. Baik teman-teman ya, demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.